Hari Senin tanggal 29 ya. Jadi disepakati bahwa berbentuk penugasan ya. Artinya sisi positifnya Anda sudah terkurangi satu beban ya. Jadi tidak perlu lagi belajar untuk menyiapkan materi ya. Karena kalau UAS ujian tulis ya, mau online mau offline itu kan random ya. Jadi soalnya itu kan bisa apa saja. Ini sudah jelas. Jadi tugasnya sudah jelas dan itu dikerjakan secara berkelompok ya. Saya minta maksimal 3 orang, jadi kemarin itu 30 berapa ini? 32 ya? Bentar, saya cek. 30 pas, Pak. 30 Bapak. Oh ya, 30 dah saya dengan saya dan Prof. Marti. 30. Jadi pas ya 10 kelompok ya. Kemarin juga Anda sudah mengajukan apa namanya? Intinya 2 ya. Jadi penerapan atau aplikasi teori belajar ya dalam pembelajaran matematika. Maka Anda diminta untuk memilih teori belajar apa yang Anda ingin perdalam ya, kemudian buat semacam apa namanya ya skenario lah untuk pembelajaran matematika materi apa. Kita sudah diskusi bertiga dengan teman-teman satu kelompok, kemudian satu kelas juga dipastikan tidak ada yang sama, maka akhirnya terkumpullah 10 judul ya. Nah, untuk yang mekanisme ini ada yang mau ditanyakan mungkin kenapa begini, kenapa? Tidak perlu ya. Jadi kita sambil jalan aja. Adapun yang saya share di grup WA itu semacam clue ya, apa namanya petunjuk ya, gimana cara menuliskan laporan Anda ya. Jadi yang pertama atau prinsip dalam apa namanya jurnalistik ya, sebuah tulisan itu menjawab 6 pertanyaan, 5W, 1H ya. W-nya itu terdiri dari apa? Yang pertama what, who, when, where, why. Kemudian yang terakhir adalah who. Nah, apa yang sudah Anda kerjakan selama 1 semester ini sebenarnya sudah menjawab 5 pertanyaan pertama. Ya. Satu contoh, misalkan Anda membahas tentang teori pembelajaran apa namanya Gestalt misalnya. Nah, di situ Anda sudah menuliskan kan apa itu teori Gestalt, kemudian siapa pencetusnya, siapa yang mempopulerkan, kemudian di mana dia lahir, kapan ya. Kemudian yang terakhir apa? Why-nya mengapa itu muncul gitu ya. Kan sudah terjawab di makalah Anda yang Anda presentasikan selama 1 semester ya. Sudah ada ya. Anda tinggal apa namanya? Kombinasi lah dengan teman-teman yang mempresentasikan itu. Tinggal menambahkan data atau informasi yang lebih lengkap. Ya. Kenapa? Karena di tulisan yang akan Anda buat ini dia disertai daftar pustaka di bagian belakang. Jadi kalau Anda mengutip ya harus jelas dari sumber yang mana. Intinya di situ. Jadi 5 pertanyaan ini sebenarnya sudah terjawab ketika Anda menuliskan resume yang kemarin itu ya. Nah, Anda tinggal membuat atau menjawab 1 pertanyaan terakhir, how? Bagaimana? Ya. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tuliskan di grup WA itu bisa dikembangkan ya. Silakan Anda berimajinasi apa namanya di pertanyaan-pertanyaan itu dikembangkan ya. Dan penulisannya nanti tidak harus formal ya, tidak harus formal. Contoh misalkan apakah itu teori apa namanya IAC misalkan, tidak harus begitu ya. Anda bisa menuliskannya dalam subpokok tulisannya itu misalkan gini, mengenal PAC gitu, atau pokoknya tidak terlalu formal. Jadi karena yang akan Anda susun itu bukan karya ilmiah dalam hal
apa namanya skripsi ya. Jadi silakan Anda ini. Misalkan mau menceritakan tentang kapan lahir ya, maka Anda bisa menanyakan di subjudulnya ya, subjudul atau subsectionnya adalah misalkan begini, sejak kapan teori ini diperkenalkan misalkan. Ya. Jadi sekali lagi tidak formal ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau yang apa namanya yang sudah disampaikan itu tidak ada pertanyaan atau bisa nanti dipending di akhir ya, kita akan membahas sekarang bagaimana menuliskan laporan ini ya, seperti yang saya janjikan di hari Jumat itu, menuliskan laporan atau menuliskan apa namanya dokumen ya yang terstruktur. Ya. Ini juga bisa menjadi bekal Anda ketika Anda nantinya menulis laporan, kemudian yang kedua nanti menyusun skripsi atau proposal skripsi. Jadi bisa dipakai nantinya. Ada 3 yang akan saya perkenalkan. Yang pertama adalah menggunakan LaTeX. Yang kedua adalah menggunakan aplikasi namanya Tipora. Ya. Yang ketiga menggunakan Microsoft Word. Ya. Silakan Anda pilih mana yang paling mudah ya. Tapi pada intinya semuanya bisa digunakan. Ya. Cukup jelas ya pengantarnya. Anda sudah bawa atau pakai laptop di depan meja masing-masing? Sudah, Bapak. Sudah ya. Jadi kecuali yang 2 yang pertama pasti ada software namanya Microsoft Word di komputer Anda ya. Saya harap begitu ya. Karena itu aplikasi mainstream yang biasanya digunakan oleh mahasiswa ya. Tetapi tidak semua mahasiswa mengetahui fitur-fitur tersembunyi di situ ya. Jadi kita bongkar sekarang ya. 2 yang saya akan bahas 2 yang pertama ya. Saya izin untuk off kamera karena USB saya terbatas ya, jadi dipakai untuk keyboard eksternal, untuk mouse eksternal, dan satu lagi untuk sound control ya. Jadi terbatas 3, jadi untuk kameranya saya matikan dulu ya. Seperti ini ya. Jadi kita hanya menuliskan dengan kode-kode seperti ini ya. Maka kita sudah mendapatkan dokumen yang terstruktur. Maksud saya begini ya. Jadi kalau Anda buatkan di atas ya, nanti kita tambahkan yang namanya table of content ya, maka dia akan ya, sekali lagi saya hanya menempatkan ini di ruang paling atas, kemudian saya klik paragraf, kemudian di bagian bawah ya, di bagian bawah ada pilihan table of content. Ya. Bukan berarti tabel isi ya, tetapi itu artinya daftar isi. Kita klik, maka otomatis dia akan membuatkan daftar isi. Ya, otomatis. Ya, jadi sangat memudahkan. Nah, kemudian saya membuat isi sekarang ya. Anda perhatikan untuk membuat tebal, ya, kita menggunakan kalau di WA pakai apa? Bintang ya. Bintang, iya. Mohon maaf Bapak, suaranya putus-putus. Cek, sudah? Sudah Bapak. Sudah, Bapak. Ya, saya agak agak terhalang ya. Oke, sambil saya cek ya. Ya, yang ini cek
teks tebal. Ya, Anda perhatikan di situ. Dia akan langsung tampil ya, atau WYSIWYG namanya. What you see is what you get. Oke, seperti ini. Kemudian kalau miring tadi, apa teks miring? Garis bawah. Garis bawah. Seperti ini. Kemudian kalau kita menuliskan yang paling saya suka dari ini, dia bisa menuliskan persamaan matematika. Ya, jadi persamaan matematika satu contoh kita cukup dia tuliskan dalam bentuk diapit dengan menggunakan tanda dolar. Satu contoh misalkan begini, saya tuliskan persamaan kuadrat ya x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0 ya. Kalau persamaan kan harus ada sama dengannya ya. Memiliki akar apa? X garis bawah 2. X1 ya, 1 kemudian sama dengan berapa? X1-nya 2 dan 6 sama 1. berapa? 2 sama 6 sama 1. Min 2 sama min 2 sama min 2. Ayo, 2 sama 3. 3 atau min 3? Min 2 sama min 3. Dihitung lagi ya. Coba kalau ditambahkan ya, ditambahkan yang tengah ya, dikalikan yang belakang ya. Benar, udah. Oke. Nah, coba Anda perhatikan tulisannya. Bagus kan ya? Jadi dan ini bisa diekspor ke, saya berikan contoh ya. Ini kalau sudah saya beri nama, saya simpan. Saya beri nama misalkan apa namanya? Oh ya, sebelumnya ya. Jadi kalau kita menambahkan identitas, jadi kalau Anda melihat sebuah file PDF ya, ada kalanya di situ sudah ada nama judulnya, kemudian nama penulisnya, siapa yang mengedit terakhir. Nah, itu biasanya diedit menggunakan ini ya. Misalkan dokumen terstruktur ya. Kemudian autornya, autor itu yang menulis, misalkan edit, kemudian date-nya itu pakai format ini ya, 06 ya. Ya. 2021. Nah, ini kalau saya simpan save as, maka dia akan menuliskan dengan dokumen terstruktur. Format filenya adalah Markdown. Ya, Markdown itu adalah yang kita kenal di WA itu Markdown. Kemudian saya ekspor ya, ekspor ke mau di PDF bisa, HTML bisa, image berupa gambar bisa, Microsoft Word bisa, OpenOffice, RTF, EPUB ini Electronic Publication ya. LaTeX bisa dan masih banyak. Satu contoh yang umum saya pakai PDF. Oke. Nah, ini seperti ini data dokumen terstruktur. Oke, saya cek di data. Oke, dokumen terstruktur apa tadi? Nah, ini sudah ada PDF-nya. Saya pakai PDF viewer-nya Sumatera ya, Sumatera PDF. Nah, ini Anda perhatikan di sini, ini ada semacam navigasi ya. Kalau kita klik sini maka dia akan menuju ke metode. Kalau kita klik pendahuluan dia akan naik ke sini. Jadi mohon maaf Bapak, ini share screen-nya masih di Tipora. Oh iya ya, maaf. Bentar. Ya. Oke. Add. Ya, sudah? Oke, sudah Bapak. Jadi ini adalah file PDF yang saya buka barusan ya. Kemudian filenya berbentuk seperti ini ya.
Jadi di bagian atas dia ada apa namanya daftar isi. Nah, kalau daftar isi ini memang sudah banyak atau berjumlah beberapa halaman, maka di sini akan ada nomor halamannya. Kemudian di sebelah kiri dia ada navigasi ya. Jadi kalau kita klik metode ya, maka dia akan lari ke metode. Jadi akan sangat memudahkan. Kesimpulan dia akan lari ke kesimpulan. Ya. Oke, jadi kalau Anda tertarik dengan ini, silahkan Anda apa namanya klik Tipora ya, T-Y-P-O-R-A ya. Ada sebenarnya video tutorial saya ketika di mata kuliah yang lain dan juga ketika saya menyajikan di webinar untuk pendidik matematika seluruh Indonesia. Ya, nanti saya share linknya ya. Oke. Saya agak percepat karena fokus kita mungkin bukan di sini, tetapi di Microsoft Word-nya. Oke, sambil break karena di tempat saya sedang adzan asar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sudah selesai adzannya ya. Tampil di sini ya. Sudah page setup. Jadi awal yang harus Anda perhatikan ketika menuliskan sebuah karya tulis ilmiah adalah panduan pedoman penulisan karya ilmiah. Di Universitas Jember itu sudah ada. Anda silahkan cari di webnya UNED ya. Panduan atau pedoman penulisan karya ilmiah, PPKI ya. Nah, di situ mengatur kertas apa yang digunakan, kemudian tepian atau margin ya. Kemudian jenis font yang digunakan apa, ya, ukurannya berapa, ya, spasinya berapa, ada semua ya. Silakan Anda cari ya. Kemudian untuk itu ya, saya beri sambil berikan ya. Jadi Anda jangan sampai keliru
mengatur ya, mengatur di ini. Karena nanti karena jenis kertas itu banyak sekali. Oke, kita pertama ya di Anda yang harus Anda lakukan adalah layout ya, kemudian page setup atau mengatur halaman, kemudian papernya Anda ganti defaultnya adalah A4. Kalau di fotokopian itu ada dua jenis ya, ada yang F4 yang lebih panjang gitu ya, ukurannya sampai 33 cm ya. Sedangkan yang A4 itu adalah 29,7 ya. Jadi seperti itu. A4 ya, jangan sampai keliru. Kemudian margin ya, margin itu bahasa Indonesianya tepian ya. Tepian itu batas ya dari tepi yang diisi dengan tulisan ya. Ada 4 pengaturan. Yang pertama adalah top atau atas, yang kedua left kiri, bottom dan right. Jadi 4-4-3-3 ya. Jelas ya. Jadi ini adalah page setup. Kemudian orientasinya adalah portrait. Portrait itu apa? Tegak ya. Landscape itu mendatar. Ya. Jadi portrait, landscape. Oke ya. Nah, saya sudah punya ya, Anda perhatikan ini ya, sudah punya sebuah halaman tiga. Jelas ya? Bisa diikuti. Nah, tetapi kalau saya membuat file baru, ya, ini belum saya simpan, namanya dokumen 1 ya. Kalau saya membuat file baru, ya, file baru, new blank dokumen, maka apa yang terjadi? Layoutnya akan berubah bagaimana? Seperti tadi ya, seperti awal belum di format. Jadi 2,54, 2,54 dan semuanya 2,54. Papernya tetap 4. Jadi itu yang akan terjadi kalau kita tidak menyimpannya sebagai kerangka atau template. Jadi setiap kali kita memulai baru, kita harus mengatur marginnya. Tiap kali memulai file baru. Padahal itu sudah menjadi ketentuan di kampus kita. Maka supaya pengaturan itu tidak berulang, ya, ini saya cancel, kemudian yang dokumen 2-nya saya tutup ya, close. Kemudian saya kembali ke dokumen 1. Nah, dokumen 1 ini harus disimpan sebagai dokumen template. Ya, saya menuliskannya di mana data. Oke. Nah, saya simpan di sini, tetapi ya, anggap saja ini tentang apa tadi? Teori belajar misalkan, teori belajar ya. Nah, ini save as type-nya atau tipe penyimpanannya jangan yang Word dokumen, tetapi Anda klik, Anda cari yang namanya dokumen template. Ya. Ada beberapa di sini ya. Makro itu kalau kita menambahkan perintah-perintah gitu ya. Nah, yang ini Word template. Saya tidak bisa memantau versi berapa Microsoft Word yang Anda gunakan ya. Tetapi intinya sama. Saya menggunakan Microsoft Word terbaru ya. Anda bisa menyesuaikan. Ada kalanya di situ tidak langsung ini ada Word 97 2003 template, kemudian yang lain. Jadi silakan menyesuaikan. Tetapi intinya adalah membuat file template atau kerangka. Apa bedanya dengan Microsoft Word biasa? Microsoft Word biasa ekstensinya adalah DOC, doc ya, atau DOCX. Ya. Sedangkan dokumen template itu DOT, ya, doc template atau dokumen DOTX. Itu bedanya. Ya.
Oke, jadi word template ya. Ternyata disimpan di custom office template ya. Oke, saya simpan. Jadi nanti diingat-ingat foldernya ya, ada di custom office template. Oke, simpan. Maka teori belajar sudah ada di sini dengan format yang 44 kertas A4 4433. Kita sudah punya dan tidak harus mengatur ulang dari awal. Kalaupun saya tutup ini ya, saya close ya. Kemudian saya buka baru ya, file baru. Nah, barunya ini Anda pilih dari ini. Coba perhatikan logonya atau ikonnya, beda ya. Jadi kalau yang ini berbentuk W seperti ini ya, yang ini template seperti ini. Ya. Nah, kalau saya klik ini, klik dokumen template ini, maka dia akan menjadi seperti yang kita atur sebelumnya. Ya. Papernya A4, marginnya 4433. Tidak lagi kita harus mengatur dari awal. Oke. Jelas ya? Kemudian saya akan memulai di halaman pertama ini adalah sebuah halaman untuk daftar isi. Makanya saya lompati. Ya, saya lompati. Nah, lompati saya menggunakan yang namanya break ya. Jadi melompati atau mengisi sebuah halaman, kalau kita kenapa saya tidak memilih untuk menekan enter berkali-kali sampai dia melompat ke halaman berikutnya? Karena kalau kita menekan enter sampai berkali-kali sampai di halaman berikutnya, ketika atau satu contoh saya praktekkan ya. Jadi saya menekan enter, kemudian sekarang dia berada di halaman kedua sudah. Ya, saya berada di halaman kedua. Maka kemudian ketika saya menuliskan ini halaman 2 ya. Ke bawah sedikit ya. Nah, ini halaman 2. Tetapi ketika saya tanpa sengaja atau saya diminta untuk menghapus konten di sini ya, maka dia akan naik. Nah, coba kita perhatikan halaman 2-nya di mana sekarang. Nah, dia naik. Ya. Jadi supaya dia nggak ikut naik, maka kita gunakan yang namanya break. Kemudian Anda boleh pick ya, pick itu memutus ke halaman berikutnya atau bisa next. Next pick ini kalau misalkan kita membutuhkan pemformatan yang berbeda. Ya, untuk saat ini saya pakai next pick. Maka halaman 2 dia tetap di halaman 2. Bagaimanapun saya menghapusnya. Di halaman 1 itu saya hapus, saya del berkali-kali ya. Ini saya del berkali-kali tidak akan berpindah ke halaman 1. Ya. Oke. Jadi sekali lagi gunakan yang namanya fitur layout break, ya, memutus. Nah, sekarang saya membuat berdasarkan yang kita sepakati menjawab 5 pertanyaan 5W 1H ya. Misalkan saya mulai dari who ya. What ya, what. Kemudian who siapa? Kemudian when, where, dan why, dan yang terakhir adalah how. Ya. Nah, kalau kita memformatnya itu manual, Anda perhatikan ya, ini saya buat karena ini adalah judul subbab, maka saya besarkan menjadi 14 misalkan. Maka gimana yang Anda lakukan? Masing-masing harus Anda format. Saya pilih word-nya, saya pilih who-nya, saya naikkan jadi berapa tadi? 16. Nah, yang masalah itu terjadi kalau misalkan pembimbing atau siapapun itu ya meminta pemformatan yang berbeda. Nah, misalkan begini, ini kok sepertinya terlalu besar gitu ya.
coba dikecilkan. Maka apa yang Anda lakukan? Ini ya, diformat lagi menjadi 12, semuanya menjadi 12. Ya, tidak efisien. Ya. Caranya gimana? Yang pertama gini. Ya, jadi Anda pilih yang ini, kemudian Anda pilih klik home, kemudian di sini ada pemformatan heading. Heading itu semacam apa ya, bagian dalam sebuah artikel itu yang menjadi heading atau kepala ya, heading 1 ya. Saya buat heading 1 ya. Kemudian punya saya buat heading 1 lagi ya. Heading 1 terus gitu ya. Maka ini otomatis ya. Jadi misalkan begini ya. Ini heading 1 semua, go juga, satu lagi yang where. Nah, ini heading 1. Nah, kalau misalkan ya, pembimbing atau siapapun ya menginginkan perubahan misalkan ya. Ini nanti akan Anda alami ketika Anda menulis skripsi ya. Tapi itu mungkin berapa? 6 semester lagi sudah mulai menulis skripsi. Ya, misalkan begini ya. Maka Anda bisa rubah di sini. Ya, Anda rubah, tidak perlu lagi mengedit satu persatu. Saya misalkan begini, modify ya. Jadi heading satunya saya modifikasi ya. Kalau tadi warnanya biru misalkan dirubah ya menjadi sebuah warna lain ya. Menjadi standar hitam misalkan, kemudian fontnya diperbesar menjadi 20 ya. Kemudian saya klik, maka otomatis ya, coba Anda perhatikan di situ what, who, when, where itu akan berubah dengan sendirinya dengan pemformatan yang baru seluruhnya. Saya klik, dia akan warnanya berubah menjadi dari biru menjadi hitam. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi akan sangat efektif ketika terjadi perubahan. Nah, itu keuntungan pertama, jadi efektif. Keuntungan yang kedua, kalau kita menandainya sebagai sebuah heading, atau di sana dikatakan sebagai sebuah style ya, atau gaya, maka ini bisa kita sisipkan sebagai dalam daftar isi. Ya, caranya gimana? Jadi kita letakkan di halaman kosong tadi. Saya sudah menyediakan satu halaman kosong di halaman pertama. Klik, kemudian reference, ya, referensi, ya, dari bahasa Inggrisnya reference. Anda cari di sebelah kiri sendiri. Di situ ada namanya table of content. Ya, table of content, bahasa Inggris dari daftar isi. Anda tinggal klik. Ya, Anda klik, maka dia otomatis akan dipilihkan yang mana. Saya pilih yang ini misalkan, ya, otomatis. Ya, coba Anda perhatikan. What, who, when, where, why, how. Ya. Jadi sekali lagi keuntungan yang kedua, kalau tadi keuntungan pertama tidak ribet ya ketika merubah, keuntungan yang kedua bisa dibuat dalam daftar isi secara otomatis. Kemudian ini yang ketiga, dia clickable. Kita bisa kontrol klik untuk menuju ke lokasi ini. Saya pindah ya. Ini semuanya di halaman 2. Diingat-ingat. Saya pindah ke where dengan menekan kontrol plus klik. Ya, dia akan langsung ke sini. Ya. Sekarang saya pindah. Where-nya ini saya pindah ke halaman berikutnya. Maka otomatis where ini menjadi di halaman berapa? 3 ya. Ya, coba perhatikan di sini. Apakah dia berubah 3? Belum. Ya, caranya gimana? Kita klik kanan di ini, ya. Klik kanan, kemudian di sini update. Kita update field. Jadi di sini masih 222, kita update field. Kemudian kalau mau hanya update page number only, hanya nomor halaman, ya klik yang ini. Kalau update entire table, jadi seluruhnya, maka kita klik yang ini. Untuk sementara kita yang ini. Maka where-nya akan berubah 3, why-nya juga jadi halaman 3, how-nya juga halaman 3. Nah, seperti ini. Jadi tidak perlu lagi secara manual Anda mengedit.
saya kasih gambaran ya, teman-teman atau kakak kelas Anda lebih sering stres ya ketika menghadapi seminar proposal atau ujian skripsi itu adalah karena mereka diribetkan dengan hal-hal sepele seperti ini. Ya, datanya berubah, halamannya berubah, akhirnya apa? Mengedit satu persatu. Kita lihat punya di halaman berapa, Y-nya di halaman berapa, ganti di sini. Ya. Jadi jangan sampai Anda stres seperti kakak kelas Anda ya. Karena nanti kalau sudah stres nanti prepare untuk mentalnya jadi ini ujiannya malah nggak optimal ya. Oke, udah yang ini ya. Jadi tujuannya menggunakan style itu adalah memudahkan pengeditan. Yang kedua adalah membuat daftar isi secara otomatis. Ya. Oke, kemudian selain daftar isi kan ada juga yang namanya daftar gambar. Yang kedua daftar apa lagi? Tabel ya. Nah, satu contoh misalkan di apa namanya? Home misalkan. Saya berikan sebuah tabel ya. Insert, kemudian table ya. Saya buat sembarang ya. 4x4 lah. Nah, kemudian intinya adalah ya di tabel yang ada di O ini, Anda klik kanan, Anda pilih dulu, klik kanan, kemudian cari yang namanya insert caption ya. Jadi ada di sini insert caption. Lihat ya, insert caption. Jadi tujuannya apa? Adalah memberi nama atau penanda dari tabel itu. Ya, ada perbedaan kalau tabel, nama tabelnya ada di atas, bagian atas. Sedangkan gambar atau image atau picture itu di bagian bawah. Jadi kita klik insert caption, kemudian di sini secara default namanya table, ya apa? Table ya tulisannya. Maka kita menggunakan karena kita bahasa Indonesia, kita klik new label. Label baru. Ya, kita tuliskan tabel. Ya, tabel, kemudian oke. Kemudian karena tadi untuk tabel itu ada di atas, maka kita ganti di sini position and below selected item ya. Kita ganti menjadi atasnya, above. Ya, maka nama tabel itu akan ada di atasnya. Ya. Oke, nah di tabelnya seperti itu. Kemudian kita apa namanya? Misalkan tokoh teori belajar, misalkan gitu ya. Kemudian saya buat tabel lagi di halaman yang berbeda. Jadi di halaman yang ini misalkan. When-nya ya. Insert silakan ya, kemudian diklik lagi, kemudian klik kanan insert caption. Nah, tabel 1 tadi ya, tabel awal tadi kan 1, tapi karena saya menyisipkan tabel lagi di atasnya, maka tabel 1-nya pindah ke yang ini. Above sudah, table sudah benar ya. Oke. Jadi ini tabelnya adalah misalkan sejarah, ini hanya misal ya, sejarah teori belajar, misalkan seperti ini. Nah sekarang ya kita sudah punya 2 tabel, tabel 1 dan tabel 2 di halaman yang berbeda. Satunya di halaman 2, satunya di halaman 3. Ya. Oh ya satu lagi mumpung masih membahas tentang tabel ya. Ada kalanya ya, pernah Anda lihat di dalam sebuah skripsi ya, ada halaman yang berbeda orientasinya. Ada satu yang tegak, ada yang satu mendatar. Contohnya misalkan tabel daftar nilai siswa. Ya. Dia memanjang. Tetapi itu kan susah ya. Jadi kalau dalam satu file itu biasanya tampilannya sama. Kalau portret semuanya.
mulai dari halaman pertama sampai terakhir. Kalau ada yang mintanya itu di landscape, maka kakak-kakak kelas Anda biasanya menggunakan file baru, file lain. Ya. Sehingga ketika ngeprint itu ya ribet ya, dicek dulu ini halamannya jadi halaman berapa gitu ya. Nah ini bisa dengan mudah seperti ini. Kita ingat lagi tadi layout ya, layout, brick ya. Saya sampaikan tadi. Kalau pemformatannya berbeda, kita menggunakan next pick. Kalau tetap menggunakan pick, karena kita akan menggunakan pemformatan yang berbeda, maka kita menggunakan brick next pick. Ya, next pick. Oh ya, sebelumnya saya gini dulu. Ya. Jadi saya naikkan di sini. Kalau tidak pakai next pick ya, misalkan saya ada di halaman ini. Saya mau membuat ini menjadi sebuah landscape. Saya letakkan di halaman kedua, saya mau jadikan landscape. Maka apa yang terjadi? Ya, di formatnya saya rubah view-nya ya, kemudian home, layout. Kemudian orientation-nya awalnya portrait saya rubah landscape. Maksud saya hanya mengubah halaman 2 menjadi landscape. Tapi apa yang terjadi? Maka semua akan berubah. Oh bentar, ini udah benar ya. Ini karena tadi berbeda dengan halaman pertama ya. Bentar, saya ulangi. Di halaman yang ini, yang 3 ya. 3 orientasinya saya rubah menjadi landscape. Nah, ya, seperti ini. Ya. Atau saya buatkan halaman baru biar kelihatan kalau berubah ya, file baru ya, karena yang ini sudah diformat. Saya contoh misalkan begini, saya punya 2 halaman, saya pindah ke halaman berikutnya. Ya, saya sudah punya 2 halaman, kemudian saya tambah lagi 3 halaman. Saya pindah ke halaman 2. Kemudian ini maunya saya hanya membuat landscape di halaman 2. Apa yang terjadi kalau kita buat ini? Maka semua akan berubah. Nah, semuanya berubah. Landscape semuanya. Atau saya ganti portrait, maka semua akan berubah menjadi portrait. Nah, seperti ini. Bingung kan akhirnya. Jadi ini saya kembalikan ke yang ini tadi, yang awal ya. Don't save. Nah, yang ini tadi. Nah, yang ini. Jadi ini saya punya di halaman 4 tadi sudah berbeda ya. Ketika ini saya minta untuk berubah menjadi landscape, maka tidak akan mempengaruhi halaman sebelumnya. Jadi halaman 3 halaman sebelumnya portrait, halaman bawahnya landscape. Contoh misalkan begini nih. Insert table, banyak tabelnya gitu ya. Nah, seperti ini. Biasanya begitu. Jadi tabel-tabel yang memuat banyak data biasanya dibutuhkan pemformatan yang landscape. Oke. Jadi penggunaan apa tadi? Brick ya. Brick pick next pick ya, maka itu akan membuatnya bisa memformat dengan berbeda. Contohnya halamannya seperti ini. Oke, untuk sementara gitu dulu, mungkin terlalu cepat ya. Bisa ditanyakan dulu untuk memperdalam. Silakan. Boleh tanya untuk tabel tadi, Pak? Ya. Bukan tabel. Dibuatkan ini ya, daftar tabel ya? Iya. Ya. Oke, daftar tabel. Saya buat di halaman ini ya. Layout, brick-nya next brick ya. Saya buat halaman kosong. Nah, jadi ada halaman kosong yang ini. Nah, insert yang ini ya, yang tabel, sudah punya berapa tabel? 3, tapi yang ini belum saya beri nama. Ya, saya beri nama dulu. Insert caption, ya, tabel 3 daftar nilai siswa, biasanya begitu ya.
daftar nilai siswa. Oke. Ya. Nah, semua sudah punya. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Reference ya. Nah, yang mana kira-kira? Table of content sebelah kiri, mana yang kira-kira daftar tabel? Insert tabel of figure. Ya. Jadi ini ya. Jadi ini satu tombol, tetapi ini untuk dua. Table of figure itu adalah daftar gambar. Nah, kalau tabel ini ya, Anda tinggal pilih salah satu dari ini ya. Ini kan table of figure ya. Table of bentar. Oh, yang ini. Jadi captionnya Anda pilih di bawah ini ya. Jadi bisa digunakan untuk figur. Jadi kalau Anda klik, kita belum punya figur ya. Nanti kita tambahkan figur. Ada juga untuk penggunaan equation. Jadi kalau Anda membaca buku, equation pertama ada di halaman sekian, itu bisa dibuatkan. Karena kita kan matematika ya. Jadi yang ini kita menggunakan tabel ya, karena kita sudah punya tabel. Kemudian ini adalah titik-titik setelahnya. Kita mau pakai apa? Mau pakai titik-titik atau mau pakai apa namanya? Garis titik ya. Kemudian ini garis saja boleh ya. Tapi yang sering dipakai adalah titik-titik. Ya. Oke. Kemudian option lain ya bisa. Nah, sekarang kita langsung ke oke. Nah, table oh, ini sudah ada di sebelah kanan ya. Saya cancel dulu yang ini ya, adanya di sini. Saya perbesar, backlit-nya ada di sini. Nah, ini tabelnya ya. Anda tinggal kasih nama di atasnya daftar tabel gitu ya. Di tabel 1 sejarah teori tadi, tabel 2 tokoh-tokoh, kemudian tabel 3 adalah daftar nilai. Gimana kalau membuat daftar gambar? Sama. Jadi Anda cari sisipkan gambar, intinya begitu ya. Ulangi langkah-langkahnya. Yang pertama, kalau tabel apa? Sisipkan tabel. Kalau gambar berarti sisipkan gambar. Kemudian langkah kedua apa? Insert Caption. Nah, kalau di situ, nah ini yang saya contohkan tadi ya, karena tadi bahasa Inggris memang ya, jadi insert apa namanya? Saya cek di ini ya, misalkan. Nah, di sini kan tabel ya, insert caption, kemudian di sini ada tabel, tulisannya tabel. Kalau tidak ada, nah, yang ini pasti namanya figur masih ya. Figur itu gambar ya. Nah, kayak gini. Adanya equation, figur, tabel. Table ini ya. Nah, Anda bisa mengklik apa tadi? New caption. Anda tuliskan di situ. Jadi cuman perbedaannya apa? Kalau tabel di atas, above. Kalau misalkan saya tuliskan gambar, maka ini apa? Di mana? Di bawah, below. Itu aja ya. Oke. Oh, ini ada dua nanti. Bentar, saya belum mengaktifkan gambar ya. Tapi intinya begitu ya. Jadi kalau gambar di bawah, kalau tabel di atas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi Bapak, mau tanya. Ya. Itu daftar isi itu, setelahnya daftar isi itu daftar tabel, daftar gambar, lampiran. Itu lampiran sebelum daftar tabel atau setelahnya daftar gambar, Bapak? Setelahnya daftar gambar sebenarnya. Lampiran itu yang paling belakang. Setelah artikel itu habis, kalau skripsi itu sampai bab berapa? 5 ya? 5 apa 6? 5 ya. Itu lampiran di paling belakang. Baik, Bapak. Terima kasih. Apalagi yang perlu diketahui, apa saja yang saya janjikan di kemarin itu? Membuat daftar isi otomatis, kemudian apa lagi? Yang belum dibahas apa?
Halaman. Penomoran halaman. Penomoran halaman yang berbeda ya. Iya, Pak. Jadi begini yang sering terjadi ya. Saya buat file baru aja ya, kasus yang sering terjadi dialami oleh mahasiswa ya ketika konsultasi draft skripsi mereka kepada saya, itu begini yang sering terjadi ya. File baru ya. Seperti ini, saya buat config itu kecil ya. Jadi yang sering terjadi begini. Penomoran halaman itu ada dua ketentuan. Ya, ketentuan pertama adalah kalau di halaman itu ada tulisan babnya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, maka nomor halamannya di mana? Bab 1. Ya, nomornya di mana? Letaknya atas, Bawah. bawah, Bawah. Bawah. Di bawah. tengah, ya, bawah tengah. Sedangkan selain halaman yang tidak ada tulisan babnya, itu adalah kanan atas. Nah, yang seperti itu bisa bikin stres gitu ya. Jadi caranya begini, saya tuliskan begini misalkan ya. Ini ada babnya ya. Bab, kemudian di halaman berikutnya saya buat tidak ada babnya. Nah, ketika saya menuliskan bab di sini ya, halaman ya, di halaman pertama karena saya perbesar, di halaman pertama karena ada tulisan babnya maka saya harus memenuhi ketentuan di bawah tengah. Maka insert pick numbering ya, pick number ya, kita pilih bottom ya, bottom of page, kemudian kita pilih ada left, ada center, ada right. Kita pilih yang center ya, tengah bawah ya. Oke, aman sudah di sini ya, tengah bawah. Kemudian kita close ya. Nah, ini ada di tengah bawah. Nah. Mohon maaf Bapak, tapi share screen-nya masih file yang awal ini. Share screen. Oke, oh iya. Saya ulangi lagi ya. Ini ada tulisan babnya. Saya perbesar ada tulisan babnya sampai 72 ya. Kemudian di sini saya butuhkan penomoran ya di tengah bawah. Gimana Pak penomoran? Insert ya, kemudian pick number ya. Pick number, kemudian ada pilihan di sini. Ada top berarti atas ya, di atas header-nya. Kalau bottom itu di footer namanya. Bottom ini ada 3 pilihan, kiri, left, tengah, center, kemudian right, kanan. Kita pilih yang tengah bawah. Klik, oke. Ya. Close. Maka penomoran halaman kita ada di tengah bawah. Ya, di sini. Ya. Kalau saya zoom, ada di tengah bawah. Ini ada di tengah bawah. View-nya saya pick aja. Nah, ini ada di tengah bawah. Tetapi apa yang terjadi di halaman berikutnya juga akan ada di tengah bawah. Halaman keduanya di tengah bawah juga. Kemudian berdasarkan ketentuan, halaman keduanya karena tidak memuat kata-kata yang ada babnya, dia harus memenuhi ketentuan penomoran halaman di kanan atas. Maka kita tuliskanlah insert page number, top of page. Kita pilih yang ada left, ada center, ada right. Kita pilih yang right. Nah, seperti ini. Ya. Oke, kita kelihatannya aman ya. Di halaman 1 ada di tengah bawah,
halaman 2 di kanan atas. Tapi apa yang terjadi coba kita cek. Di halaman 2 ini yang tengah bawah masih ada. Sedangkan di halaman 1 sekarang bertambah di kanan atas. Jadi nomornya ada 2 ya. Ada di kanan atas, ada di tengah bawah. Maka apa yang terjadi yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa ya, yang bimbingan saya biasanya, ini kan nggak dibutuhkan kanan atas di halaman yang ada tulisan babnya, maka dia menginsert namanya textbook, ya. Textbook, kemudian textbooknya yang mana? Yang ini kayaknya. Jadi textbook, kemudian ini dibuat warna putih gitu ya. Nah, ini digunakan untuk menutup nomor halaman yang ada di kanan atas ini. Nah, jadi akal-akalan gitu ya. Nah, ini ditutup. Textbooknya pakai apa ya? Saya nggak pernah pakai, tapi biasanya mahasiswa itu begitu. Jadi ditutup. Textbooknya pakai ini atau bukan? Pick mungkin. Ya, intinya begitulah ya. Jadi di halaman yang ada tulisannya itu ditutup pakai textbook. Ya, sehingga tidak nampak di pandangan ketika dibuka di komputer dosen gitu ya, dosen pembimbingnya. Sementara yang ada di halaman 1 ini, ketika ini dihapus, ya ditutup, maka di halaman yang ada babnya ini tidak memiliki halaman. Maka dia menambahkan textbook di sini. Khusus halaman 1. Begitu juga di bab berikutnya, misalkan bab berikutnya itu ada di halaman 5 ya, maka dia menuliskan textbook berisi 5. Masalahnya adalah ketika beberapa bagian dihapus atau ditambahkan, textbook itu akan berubah tempat. Sehingga yang tadinya dia nutup halaman 1, dia akan berpindah. Ya. Nah, yang seperti ini tidak efisien, karena Anda setiap kali sebelum ngeprint, Anda harus cross check dulu, ini masih benar apa tidak. Ya. Maka yang begini tidak disarankan. Ya. Caranya gimana? Yang menggunakan itu tadi, menggunakan, saya buat file baru aja ya. Ini saya tutup, karena nanti rancu ya. Don't save, saya buat file baru. Itu dia harus di halaman baru. Jadi satu contoh misalkan begini ya. Bab 2 itu ya, atau akhir dari bab 1 ada di halaman 5. Tetapi yang terisi, atau saya buatkan contoh aja ya. Jadi saya ngetik sembarang. Ya, kemudian nah, ini belum selesai. Ternyata ada bab 2 di sini. Ya. Bab 2 di sini. Awalnya kita supaya pindah ke halaman berikutnya, kita pindah seperti ini. Satu contoh yang tadi itu, kita pindah sampai dia pindah di halaman berikutnya. Tetapi sama dengan yang tadi, kalau ini ada bagian yang dihapus, maka bab 2-nya dia naik. Belum naik ya, lagi. Nah, dia sudah naik sekarang. Nah, ini tidak boleh terjadi ya, karena akan Anda sudah kadung ngeprint gitu ya, naskah skripsi gitu ya, ternyata ada yang salah, maka semuanya itu tidak bisa dipakai ya. Nah, caranya gimana? Jadi caranya begini. Bab ini ya harus diberi ketentuan yang namanya, saya tuliskan bab itu apa biasanya bab 1? Pendahuluan ya. Pendahuluan. Nah, tadi kita gunakan tadi apa? Heading ya. Heading 1,
Ya, kemudian kita beri ketentuan, heading satunya kita modifikasi. Nah, ini ada pilihan. Jadi misalkan agak diperbesar menjadi 22 biar kelihatan. Nah, ini ada ketentuan yang harus kita tuliskan. Format, ya. Kemudian paragraf, ya. Saya ulangi, format, paragraf, kemudian di sini ada line and pick break. Line and pick break. Memotongnya, pick break before. Dipotong dulu sebelum menuliskan. Ya, oke. Saya berikan contoh begini. Saya menuliskan bab 2, kajian pustaka ya. Kajian pustaka. Maka saya tidak perlu menggeser ini ke halaman yang kedua, tidak. Jadi tinggal kita klik ya, kita pilih ini, kemudian kita format sebagai heading 1 atau boleh yang ini, heading 1. Maka dia akan langsung melompat di halaman berikutnya. Ya, saya ulangi lagi. Ini kan di halaman 1 ya. Kalau kita klik heading, maka dia akan lompat di halaman 2. Kenapa? Karena dia sudah diberi perintah untuk pick break before, potong sebelumnya. Nah, keuntungannya apa? Kalau ini ya, misalkan ada banyak isi di sini ya, banyak isi, banyak gitu ya. Ketika saya hapus ini ya, dia tetap ada di halaman 2, tidak akan berpindah ke halaman 1. Coba perhatikan. Nah ini, halaman 2. Yang ini saya hapus. Del, harusnya kan dia naik seperti tadi. Ini dengan adanya pemformatan pick break before, maka dia tetap ada di halaman. Kemudian yang ketiga itu apa? Metode penelitian. Langsung kita rubah ya. Metode penelitian heading 1 dia akan lompat ke halaman berikutnya. Jelas ya? Bahkan kalau misalkan begini, Anda mau merubah ini, ya hurufnya ini kapital semua. Anda tinggal klik format, kemudian font, jenis fontnya, kemudian ada pilihan all cap, semuanya kapital, ya all cap, ya. Maka kita klik all cap, maka semua tulisan heading tadi yang tadinya kan besar kecil itu, maka dia akan berubah menjadi besar semua. Ya, oke, nah semuanya seperti ini. Ya. Oke. Saya ulangi lagi di halaman setelah ini biasanya apa? Pembahasan ya. Pembahasan saya nulisnya sembarang sudah. Ada kecil, ada besar, ada pokoknya sembarang gitu ya. Pembahasan gitu ya. Besar gitu ya. Maka ketika saya format menjadi heading 1, dia akan berubah menjadi kapital semua. Cukup jelas ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Setelah itu kita akan bahas kontennya ya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak terlalu cepat ya, bisa ngikutin ya. Oke, cukup dari apa tadi melakukan pemformatan untuk menulis dokumen terstruktur, ya seperti ini cukup ya. Jadi Anda bisa pilih yang tadi menggunakan latex ya, tapi tidak saya bahas karena agak butuh ketelatenan gitu ya. Kemudian menggunakan aplikasi namanya Tipora itu, ya lebih sederhana ya. Sama-sama bisa membuat daftar isi secara otomatis. Yang ketiga menggunakan Microsoft Word. Yang paling sering dipakai oleh mahasiswa adalah Microsoft Word. Ya, makanya saya bahas agak panjang ini ya. Ya, jadi sementara itu ya tadi sudah ada yang belum saya bahas. Membuat daftar isi otomatis, kemudian melakukan pemformatan yang berbeda, menyisipkan daftar gambar, daftar tabel sudah tidak ada yang terlewatkan ya? Bapak, ingin bertanya. Ya, silakan.
Bapak, saya izin bertanya, untuk cover itu Pak, biasanya itu kan untuk halaman di bawahnya itu apa menggunakan itu Pak? Kadang kan itu waktu ngasih Suaranya putus-putus, enggak? Putus-putus suaranya, kan? Boleh ditulis di kolom chat mungkin, apa intinya. Halaman cover, mungkin begini, halaman cover tanpa nomor ya, tanpa nomor halaman. Iya, mungkin seperti itu, Bapak. Kalau tanpa nomor halaman gampang aja ya. Saya buat ya di halaman pertama, saya tambahkan di depannya ini, karena penomorannya berbeda, maka kita klik insert, layout, break-nya karena berbeda kita ganti jadi next page. Jadi misalkan ini kita insert di halaman yang ada pendahuluan, ini kita insert page number ya, mau di bottom ya, bottom tengah. Nah, yang ada di sini, oke, ini ada apa namanya? Ada nomornya 2. Maka kita format ya, format page number, start at-nya ya, jangan di apa namanya? Continue. Kalau continue dia dari awal ya, maka start at-nya kita ganti 1. Oke. Ya, maka dia akan mulai dari 1. Nah, 1. Sedangkan yang di atas ini kita hapus. Kalau tadi kita menggunakan lompat halaman secara biasa, maka ketika kita menghapus yang bagian ini, maka yang berikutnya akan terhapus. Nah, caranya gimana? Ini ada kata-kata same as previous. Apa namanya? Sama dengan sebelumnya. Ini kita nonaktifkan dulu. Kita klik apa namanya? Link to previous-nya kita nonaktifkan. Ada di sebelah kanan apa namanya? Halaman ya, atau yang ini kita matikan dulu. Nah, oke. Kemudian setelah ini kita matikan, yang ini kita hapus. Nah, jadi di halaman saya close header-nya ya, tampilannya saya buat multiple, ya. Coba perhatikan. Jadi di halaman yang pertama yang Anda mau jadikan cover, tidak ada halamannya. Ya, itu tadi ya. Pertama, cirinya ya, atau kiatnya, Anda klik di layout, kemudian break, kemudian next page. Untuk pemformatan yang berbeda. Satunya ada halaman, satunya enggak, itu berbeda formatnya. Maka gunakan yang next page, jangan yang fix. Next page. Kemudian apa namanya? Supaya tidak berubah ketika kita menghapus salah satunya, maka kita nonaktifkan tadi itu namanya link to previous. Link to previous, link to ini di nonaktifkan dulu. Oke, cukup ya, sudah 37 ya. Kita tinggal berapa? 22 menit lagi ya. 23. Ya. Jadi ini saya anggap sudah selesai ya. Yang ini. Kemudian kita bicara tentang konten ya. Konten dari apa yang akan Anda buat. Oke. Ya, jadi kemarin itu kita bahas teori belajar, intinya begini ya, aplikasi atau penerapan teori belajar dalam pembelajaran matematika. Anda sudah memilih sendiri 10 teori belajar dan 10 materi matematika ya, yang akan diajarkan di sekolah, baik itu SMP atau MTS, SMA atau MA atau SMK. Ya, Anda tinggal menyebutkan di jenjang sekolahnya di mana. Seperti itu. Kemudian acuannya atau
rambu-rambunya adalah menjawab 6 pertanyaan tadi. 5W, 1H. What, who, when, why, where. Dan satu lagi how. Ya, menjawab itu. Kalau itu sudah terpenuhi ya sudah cukup. Ya. Kemudian kalau yang 5 pertanyaan pertama itu sudah pernah Anda lakukan ketika menulis resume pada tugas di awal yang sudah Anda presentasikan selama 1 semester secara bergantian. Semuanya ada di situ. Silakan Anda kemas dengan cara yang, kalau kemarin kan dalam bentuk atau format PowerPoint, slide presentasi. Ya. Nah yang ini Anda buat dalam bentuk tulisan Microsoft Word. Kemudian di akhir, bedanya lagi, kalau Anda di slide presentasi itu hanya menampilkan poin-poin, makanya namanya Power of Point ya atau PowerPoint. Nah, yang Microsoft Word ini lebih detail. Jadi Anda kalau mengutip pendapat orang, sebutkan sumbernya. Satu contoh misalnya begini. Anda membaca di buku atau di sumber lain di blog atau di artikel atau di apapun mengatakan bahwa teori belajar Bandura dipelopori atau dicetuskan oleh Bandura. Nah, Anda harus sebutkan ini siapa yang mengatakan. Nah, siapa yang mengatakan itu Anda cari sumbernya. Ya. Kemudian sumber-sumber yang Anda kutip itu diletakkan di belakang sebagai daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu begini. Ada beberapa pilihan ketika kita mencari sumber informasi. Ada yang menggunakan website dengan domain WordPress atau Blogspot. Nah, yang seperti itu biasanya ya, ini berdasarkan pengalaman, membuat sebuah blog WordPress atau Blogspot itu tidak sulit. Bisa dilakukan dalam waktu 5 menit. Nah, tetapi memang harus Anda pastikan yang menulis itu adalah orang yang memang benar-benar kompeten. Ya, orang yang memang benar-benar ahli di bidangnya. Ya. Karena kadang-kala juga yang menulis di Blogspot atau di WordPress itu adalah mahasiswa juga seperti Anda diminta mengerjakan tugas oleh dosennya dan menulis di situ. Ya, kita bisa ragukan gitu kompetensinya. Ya. Tetapi kalau Anda mencari di jurnal, ya, Anda silakan cari file-file hasil penelitian. Ya. Jadi satu contoh misalkan begini, Anda ketikkan kata kunci penerapan teori Bandura dalam pembelajaran matematika, kemudian muncul. Ya. Nah itu boleh Anda kutip. Menurut penelitian A, misalkan, penerapan ini memberikan efek positif. Atau korelasi positif, artinya berdampak baik. Nah, itu bisa Anda kutip. Ya. Jadi intinya kutipan harus diambil dari sumber yang ditulis oleh orang yang kompeten. Nah, cara kedua adalah dengan melihat domain. Ya, domain itu atau saya langsung praktekkan ya. Domain itu ada beberapa. Nah, domain yang pertama itu tadi saya sampaikan ID atau .ac.id. Maka ini bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ini adalah domain dari sebuah perguruan tinggi. Ya, AC itu singkatan dari akademik. ID-nya Indonesia. Jadi ini adalah sebuah lembaga pendidikan di Indonesia. Seperti di UNED juga, uned.ac.id. Nah, itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ini yang di bawahnya, repository, IAIN Palopo, ac.id, boleh, silakan. Nah, yang Anwar apa ini, slash ya, Anda garis tengah, mat, otomatik ya. Nah ini kita cek dulu, kenapa ini Blogspot ini adalah
sebuah blog yang sangat mudah dibuat. Kita buka, kita cek, kita lihat hasilnya. Siapa dia Anwar ini sebenarnya? Apakah dia menawarkan, menuliskan jati dirinya ya? Bentar. Tidak ada about me-nya di sini. Pendidik ya. Tapi isinya tentang pendidikan semua. Bisa dipertimbangkan. Coba kita lihat artikelnya. Proses pembentukan konsep dalam matematika dia cukup banyak artikelnya. Nah, boleh dipertimbangkan ya. Nah, seperti pendidikan, kemudian kajian internasional. Ini boleh ya. Jadi sekali lagi, kalau domainnya ac.id atau sch.id. sch.id itu dari kata school. Itu boleh juga. Atau dari domain go.id. Go itu government atau pemerintahan. Itu boleh. Misalkan bkn.go.id, maka itu adalah Badan Kepegawaian Nasional. Jadi misalkan Anda mencari Kemendikbudristek, boleh. Ya. Itu domain-domain dengan domain yang terpercaya, go.id, government. Kemudian saya cari lagi ruang guru, ruang guruku, beda dengan ruang guru ini ya. Jangan terkecoh, tapi bisa dicek juga isinya apa saja. Aizatur Rohmaniyah blogspot.com. Jadi kita cek ininya ya sama. Tapi kalau misalkan tadi IAIN tadi Palopo, sekarang IAIN Gorontalo ac.id, boleh ya. Kalau yang ini saya 123dok.com. Nah, kita lihat dulu isinya. Jadi sekali lagi Anda yang bisa menentukan apakah sebuah artikel itu layak dikutip atau dilampirkan atau tidak. Jadi Anda coba ya. Isinya. Kemudian kemarin ketika ada workshop tentang mengutip menggunakan aplikasi namanya Mendeley, hadir atau tidak? Yang ngadakan kemarin apa ya? MSD atau bukan ya? Ya, Mendeley namanya. Mendeley ini adalah cara kita mengutip. Ada aturannya ketika mengutip itu ya. Cukup untuk sementara mungkin ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Butuh berapa lama untuk menyusun? Minggu ini banyak kegiatan UAS atau tidak? Banyak, Bapak. Banyak, Bapak. Berapa mata kuliah yang minggu ini? Logika, trigono, kalkulus. Bahasa Indonesia. 4. Oke, kalau Sabtu? Ada yang Sabtu enggak? Sabtu ada UAS. Kalkulus. Oke, 1 minggu dari sekarang sudah, hari Senin ya? Oke, Bapak. Jam 12 siang ya, supaya enggak terlalu malam. Oke, Pak. Ya, jadi kita sepakati kalau pengen efektif ya dibagi-bagi 3 orang itu dibagi ya. Siapa yang menulis tadi ada berapa pertanyaan? 6 pertanyaan ya. 6 pertanyaan itu misalkan 2-2. Kamu bagian who-nya sama what-nya misalkan. Yang satu lagi pakai where sama when, misalkan yang satunya lagi ya silahkan Anda atur sendirilah ya. Kemudian digabung ya, dikompilasi ketiga bagian itu. Jadi satu artikel kemudian nanti dikumpulkan hari Senin sebelum pukul 12 siang ya, supaya nggak terlalu ini. Oke, kita
akhiri ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, izin Pengumpulannya bertanya. via MMP, Pak. Iya. Saya buatkan link di MMP nanti ya, sebelum jam 12 siang ya. Untuk rekotan ini di-share apa enggak nggih, Pak? Mau dipakai? Ya, saya kadang gini, nge-record tapi ngeditnya yang nggak sempat. Atau saya berikan ini aja ya, rekaman suaranya saja ya. Jadi nanti saya share yang rekaman suara. Kalau ngedit videonya ini agak lama. Nggih, Bapak. Rekaman suaranya, jadi Anda masih bisa membayangkan tadi ya. Klik layout, klik quick break gitu kan bisa ya. Anda ambil Microsoft Word gitu ya. Ya nanti saya share file rekaman suaranya saja. Izin bertanya, Pak. Berarti ini isinya itu nanti kontennya tadi, terus sama daftar pustaka saja gitu ya, Pak? Ya, menjawab 6 pertanyaan itu, ya, yang berkenaan dengan teori belajar yang Anda pilih, berikut penerapan dalam pembelajarannya. Penerapan itu lebih ke menjawab pertanyaan ya, karena bagaimana ya. Jadi nanti Anda cari di artikel-artikel itu, misalkan teori belajar Van Hill ya, menerapkannya di dalam pembelajaran matematika atau geometri khususnya, itu bagaimana tahapannya? Ya, sintaknya bagaimana, tahapannya, step by step-nya bagaimana, itu yang Anda cari. Sehingga Anda menyusun sekarang. Oh, kalau ini diterapkan dalam teori, dalam pembelajaran bangun ruang atau bangun datar, maka langkah-langkahnya gimana? Jadi Anda buatkan semacam skenario, ya, skenario pembelajaran, sehingga nanti bisa dijadikan acuan oleh guru atau Anda ketika nanti KKPLP ya, maka Anda bisa melihat, oh saya misalkan saya kebagian untuk membelajarkan bangun datar, maka saya mau nyoba pakai Van Hill, apa saja yang harus saya lakukan, seperti itu intinya ya. Jadi di how-nya Anda menuliskan step by step-nya dari gimana kalau menerapkan teori Van Hill dalam pembelajaran geometri yang dipilih ya. Gimana cara menerapkan teori Dean ya. Dean itu dalam pembelajaran apa gitu ya. Jadi intinya di skenario ya. Skenario itu apa ya? Kalau bicara formalnya sih RPP, tapi nggak sampai segitulah ya. Jadi skenario itu apa ya? Jadi pertama Anda harus ngapain, tahapan keduanya bagaimana gitu ya. Ya nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan tambahan yang tidak tersampaikan di pertemuan ini, bisa dituliskan di grup ya. Ya jangan lupa yang terakhir ini sebelum berakhir silahkan melakukan presensi. Saya belum ini masalahnya ya. Oke, untuk sementara kita akhiri dulu ya. Ya, kita akhiri dulu.